N686 adalah alat otomasi yang dapat menghubungkan hampir semua perangkat lunak yang Anda gunakan dan mengubah jam kerja manual yang berulang menjadi alur kerja yang berjalan otomatis di latar belakang. Dan dengan mengintegrasikan model AI seperti ChatGPT, Anda bahkan dapat mengubah alur kerja ini menjadi agen AI cerdas yang dapat bernalar, mengambil keputusan, dan menangani tugas-tugas kompleks. Dalam 15 menit ke depan, saya akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan N8N untuk membangun alur kerja pertama Anda dari awal, bahkan jika Anda benar-benar pemula. Jadi pada akhir video ini, Anda akan memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mulai mengotomatisasi tugas-tugas Anda sendiri. Mari kita mulai dengan menyiapkan N8N. N8N Cloud, biayanya lebih dari $20 per bulan. Tetapi jika Anda melakukan self-hosting, biayanya kurang dari $5 per bulan dengan otomasi tak terbatas dan akses ke node komunitas yang bahkan tidak tersedia di paket cloud. Kita akan menggunakan Hostinger karena template satu klik mereka menangani semua pengaturan untuk Anda. Gunakan tautan di layar atau di deskripsi untuk mendapatkan diskon 10%. Paket KVM1 sudah lebih dari cukup untuk memulai. Pilih server terdekat dengan lokasi Anda, pastikan N8N telah dipilih, lalu klik Lanjutkan. Kemudian ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pengaturan. Hostinger akan menyiapkan server Anda secara otomatis. Ini membutuhkan beberapa menit. Setelah selesai, klik Kelola aplikasi untuk membuka N8N. Tambahkan URL ini ke bookmark Anda untuk mengakses N8N secara langsung di kemudian hari. Kemudian ikuti petunjuk untuk membuat akun N8N Anda. Ini penting. Pada jendela pop-up, dapatkan pembayaran gratis, klik Kirimkan saya kunci lisensi gratis. Kemudian periksa kotak masuk email Anda untuk email N8N dan aktifkan lisensi Anda. Anda diterima! Selamat datang di N8N. Mari kita buat alur kerja pertama Anda. Klik mulai dari awal untuk memulai. Kanvas ini adalah tempat Anda membangun alur kerja. Setiap kotak merupakan sebuah node yang menjalankan satu tugas spesifik. Kita akan membuat alur kerja yang mengirimkan kutipan inspiratif harian ke Slack setiap pagi pukul 8 pagi. Klik ikon plus untuk membuka perpustakaan node. Ini adalah kotak peralatan Anda yang berisi ratusan node yang tersedia. Kita akan mulai dengan sebuah trigger. Trigger adalah peristiwa yang memulai alur kerja Anda. Trigger umum meliputi penjadwalan yang berbasis waktu, webhook ketika aplikasi lain menghubungi Anda, dan manual, klik untuk menjalankan, atau peristiwa aplikasi, seperti email baru yang diterima. Pilih schedule trigger dan atur untuk pukul 8 pagi setiap hari. Klik jalankan langkah untuk menjalankannya dan menghasilkan data uji. Tips cepat, Anda melihat ikon pin itu? Jika trigger Anda mengambil data langsung dari sebuah aplikasi, Anda bisa menyematkannya untuk menggunakan data uji yang sama saat membangun, daripada memicu peristiwa nyata setiap kali. Klik kembali ke Canvas. Klik tombol plus yang muncul dari trigger Anda untuk menambahkan node berikutnya. N8N terhubung ke ratusan aplikasi seperti Gmail, Slack, Google Sheets. Anda bisa melihat semuanya di bawah aksi dalam sebuah aplikasi. Namun, mari kita mulai dengan sesuatu yang lebih sederhana, yaitu permintaan HTTP dari pustaka inti. Permintaan HTTP memungkinkan Anda mengambil data dari situs web atau API manapun, pada dasarnya meminta informasi dari sebuah URL. Kita akan mengambil kutipan acak dari ZenQuotes, sebuah API kutipan gratis. Pertahankan metode seperti yang didapatkan. Itu artinya kita hanya meminta data, bukan mengirimkan apapun. Tempel URL ini. Lakukan langkah tersebut dan periksa panel output di sebelah kanan. Dan inilah kutipan kami. Anda bisa melihat kutipan, teks penulis, dan beberapa data lain yang dikirimkan kembali oleh API. Sekarang, mari kita kirim kutipan ini ke tempat yang bermanfaat. Klik tombol plus, pilih aksi di sebuah aplikasi, dan cari Slack. Anda bisa menggunakan Discord, Telegram, Gmail, atau apapun yang sesuai untuk Anda. Prosesnya serupa. Pilih kirim pesan. Pertama, kita membutuhkan kredensial. NNN memerlukan izin untuk bertindak atas nama Anda di Slack. Klik buat kredensial baru di bawah menu drop-down. Sebagian besar aplikasi memerlukan semacam autentikasi, seperti API Key atau token OAuth. Setiap aplikasi sedikit berbeda, tapi N8N membuatnya jadi mudah. Klik tautan docs di bagian atas untuk petunjuk pengaturan langkah demi langkah. Untuk Slack, kita akan menggunakan OAuth 2 karena kita akan mengirim pesan, bukan hanya memantau pesan. Anda perlu membuat aplikasi Slack. Klik tautan di dokumen untuk menuju ke halaman API Slack. Buat aplikasi dari awal, beri nama seperti QuoteBot, dan pilih ruang kerja Anda.
Salin ID klien dan rahasia klien dari Slack, lalu tempelkan ke N8N. Penting. Simpan rahasia. Sebenarnya rahasia. Ini seperti kata sandi antar aplikasi. Salin URL pengalihan OAuth dari N8N kembali ke Slack di bawah OAuth dan izin. Tambahkan URL pengalihan dan simpan. Di Slack, gulir ke bagian Scopes. Ini menentukan izin apa yang dimiliki aplikasi Anda, seperti memposting pesan atau membaca saluran. Tambahkan cakupan yang tercantum dalam dokumen N8N. Kemudian gulir ke atas dan klik install ke ruang kerja. Berikan otorisasi, dan Anda terhubung. Simpan kredensial di NaN. Sekarang, mari kita konfigurasikan apa yang sebenarnya dilakukan Slack. Atur kirim ke sebagai pengguna dan pilih diri Anda sendiri dari menu tarik turun. Atau Anda dapat memilih saluran. Untuk isi pesan, lihat panel sebelah kiri. Anda dapat melihat output dari note sebelumnya. Yang paling penting, kita punya kutipan, teks, dan penulisnya. Seret kutipan ke dalam kolom pesan Anda. Perhatikan bahwa itu muncul sebagai variabel dalam tanda kurung. Ini berarti nilainya akan berubah secara dinamis setiap kali alur kerja dijalankan. Tambahkan baris baru, ketik tanda strip, lalu seret penulisnya. Anda dapat melihat pratinjau pesan akhir di bawah kolom tersebut. Jalankan langkah ini untuk mengujinya dan tanda centang hijau berarti berhasil. Mari kita cek Slack dan di sana ada pesan Anda dari QuoteBot. Saat ini hanya berjalan pada pukul 8 pagi. Mari tambahkan pemicu manual agar Anda bisa menjalankannya kapan saja. Di kanan atas, klik tanda plus, tambahkan pemicu lain, on-app event, secara manual. Seret ke samping pemicu jadwal Anda dan hubungkan ke node permintaan HTTP. Sekarang Anda punya 2 titik masuk terjadwal harian atau sesuai permintaan kapanpun Anda klik. Tekan jalankan alur kerja dan semuanya berubah menjadi hijau. Cek Slack untuk kutipan Anda. Aktifkan tombol di bagian atas untuk mengaktifkan alur kerja Anda dan sekarang otomatisasi Anda akan berjalan otomatis setiap pagi. Jangan lupa untuk memberinya nama. Klik alur kerja saya di kiri atas dan beri nama yang deskriptif, seperti kutipan harian ke Slack. Anda baru saja membangun otomatisasi nyata pertama Anda. Kerja bagus, Anda sudah menguasai dasar-dasarnya. Sekarang disinilah letak kekuatannya. Sejauh ini kita baru melakukan otomatisasi sederhana dari A ke B. Pemicu aktif ambil data, kirim pesan. Namun, otomatisasi sejati membutuhkan pengambilan keputusan dan logika. Disitulah node aliran berperan. Fitur-fitur tersebut memungkinkan Anda menambahkan kondisi, perulangan, percabangan, dan penanganan kesalahan. Anggap saja mereka sebagai otak, jika ini maka itu dalam alur kerja Anda. Mari kita buat alur kerja ini lebih cerdas. Kami hanya menginginkan penawaran harga pada hari kerja, bukan akhir pekan. Arahkan kursor ke garis antara pemicu jadwal dan permintaan HTTP. Klik tanda plus yang muncul. Pilih alur dan jika. Ini menciptakan 2 jalur. Benar artinya kondisi terpenuhi dan salah kondisi tidak terpenuhi. Kita perlu menetapkan aturan agar cabang benar dapat dijalankan. Dari panel input sebelah kiri, seret hari dalam minggu dari pemicu jadwal ke kolom nilai 1. Klik menu drop-down di tengah dan ubah menjadi tidak sama dengan di bawah kondisi string. Atur nilai 2 ke Sabtu. Klik tambah kondisi untuk aturan kedua. Pastikan drop-down di antara kondisi bertuliskan dan. Kita membutuhkan kedua kondisi tersebut, benar. Bukan Sabtu dan bukan Minggu. Bukan hanya salah satunya saja. Atur kondisi kedua. Hari dalam minggu tidak sama dengan minggu. Jalankan langkahnya. Karena saya menguji pada hari Rabu, hasilnya masuk ke cabang benar. Kembali ke kanvas, tampilannya jadi agak berantakan. Klik tombol rapikan untuk mengatur semuanya secara otomatis. Itu adalah ikon kuas di kiri bawah. Lihat 2 cabang itu. Cabang benar menuju permintaan HTTP. Cabang salah tidak kemana-mana. Jadi, jika hari kerja, alur kerja akan berlanjut. Jika akhir pekan, alur kerja berhenti. Kamu bisa menambahkan aksi berbeda pada cabang salah atau biarkan kosong untuk langsung mengakhiri alur kerja. Uji seluruh alur kerja dengan jalankan alur kerja. Cek Slack dan di sana ada kutipanmu.
Node alur menambahkan logika ke otomasi kamu, tapi tunggu sampai kamu lihat apa yang bisa dilakukan AI. Mari kita buat alur kerja Anda menjadi lebih cerdas. Sebuah kutipan tanpa konteks tidak akan terlalu menginspirasi. Jadi mari kita gunakan agen AI untuk meneliti penulisnya dan memberikan paragraf singkat dengan informasi lebih lanjut. Saya sudah menyematkan beberapa data sebelumnya agar kita bisa menguji dengan kutipan yang sama. Arahkan kursor di antara permintaan HTTP dan Slack, klik tanda plus AI agen AI. Kembali ke Canvas, perhatikan ketiga koneksi tersebut. Model obrolan adalah otak dari agen, memori melacak percakapan, dan alat adalah cara agen berinteraksi dengan dunia. Kita akan menghubungkan ini satu persatu, dimulai dengan model obrolan. Klik plus di bawah model obrolan dan pilih LLM apapun. Kayak Temeng Gunawan OpenAI. Untuk kredensial, kami memerlukan kunci API dari platform.openai.com. Seperti kebanyakan Node, dokumentasi akan memandu Anda langkah demi langkah. Versi singkatnya adalah membuat akun. Buat kunci API, tempelkan kunci API di anak 68N. Dan tambahkan setidaknya $5 dalam bentuk kredit menyimpan. Lalu pilih model obrolan. Saya menggunakan GPT-5. Selanjutnya, mari kita berikan memori pada agen kita. Klik tanda plus di bawah memori dan pilih memori sederhana. Karena kita tidak sedang mengobrol dengan agen ini, kita perlu mengatur ID sesi. Atur ID sesi ke yang ditentukan di bawah ini, lalu di kolom di bawahnya, masukkan apapun. Saya akan memasukkan ID sesi saja. Selanjutnya, klik tanda plus di bawah alat, kemudian cari dan pilih Wikipedia. Itu saja. Tidak diperlukan kredensial untuk yang satu itu. Selanjutnya, mari kita konfigurasikan perintah AI. Buka node agen AI dan ubah sumber perintah menjadi define below. Berikut adalah instruksi yang akan kita berikan. Kamu adalah agen yang melihat kutipan harian beserta penulisnya, lalu mencari informasi tambahan tentang penulis dan konteks kutipan tersebut. Dengan menggunakan Wikipedia, kemudian memberikan paragraf tambahan singkat yang akan disertakan bersama kutipan harian untuk membantu menginspirasi pembaca agar menjalani hari yang hebat. Tambahkan quote, lalu seret kutipan dari permintaan HTTP di sisi kiri. Tambahkan author, lalu seret penulisnya. Terakhir, tambahkan hanya kembalikan paragraf dalam format teks, tidak ada yang lain. Uji dengan mengklik tombol play pada Node Agent dari Canvas. Lalu lihat cara kerjanya dengan menggunakan Wikipedia, memori, dan LLM secara bersamaan. Periksa outputnya saat sudah selesai, dan disitulah paragraf yang telah ditingkatkan. Selanjutnya, kita perlu memperbarui pesan Slack kita. Buka Node Slack dan seret output teks AI ke dalam pesan Anda. Variabel lama berwarna abu-abu karena kami menambahkan node sebelum yang ini. Hapus saja dan seret ulang kutipan dan penulis dari permintaan HTTP. Uji coba, periksa Slack dan pesan Anda yang telah ditingkatkan dengan AI pun siap digunakan. Sekarang, mari kita jalankan uji alur kerja lengkap terakhir. Lepaskan semua pin. Jalankan alur kerja lengkap dengan data terbaru. Periksa Slack. Dan sempurna. Ada kutipan baru beserta konteksnya. Terakhir, mari kita aktifkan kembali alur kerja. Itu adalah agen AI. Hal yang sangat mengesankan. Membangun alur kerja sendiri dari awal adalah keterampilan yang sangat penting. Tapi mengapa harus menciptakan kembali sesuatu yang sudah ada? Mari kita meniru yang terbaik. Selanjutnya kita akan menjelajahi template untuk mempercepat otomatisasi Anda. N8N memiliki pustaka template yang sangat besar untuk memulai proyek otomatisasi apapun. Klik tombol template, ikon kotak buka di bagian kiri bawah. Cari berdasarkan kata kunci, nama aplikasi, atau gulir untuk menemukan yang Anda butuhkan. Klik gunakan gratis untuk mengimpornya langsung ke ruang kerja Anda. Atur kredensial yang diperlukan, banyak template yang menyertakan catatan, video, dan petunjuk yang bermanfaat. Sekarang mari kita bahas tentang Node Komunitas. Node Komunitas adalah integrasi khusus yang dibuat oleh pengguna N8N. Node-node ini memperluas N8N di luar lebih dari 400 node bawaannya, memberi Anda akses ke hampir semua layanan atau alat.
Untuk menginstalnya, klik ikon logo Anda, lalu pengaturan, Node komunitas, install sebuah node, dan jelajahi. Di sini temukan node yang Anda suka, salin namanya, lalu tempelkan ke kolom nama paket NPM. Centang kotak pengakuan risiko dan klik install. Untuk menggunakannya dalam sebuah alur kerja, cukup cari di perpustakaan Node, cari ikon kotak di samping namanya. Anda belajar cara self-host N8N, membuat alur kerja, menambah logika dengan Node Control, integrasi agen AI, serta pakai template dan Node komunitas. Anda memiliki semua untuk mulai otomatisasi. Gunakan hosting saya atau tautan untuk hemat 10% pada VPS. Anda akan mendapatkan diskon dan mendukung channel ini agar saya bisa terus membuat tutorial seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sekarang bangunlah sesuatu yang luar biasa